Udah mulai. Opening dulu. Iya. Oh iya benar. Sorry. Paranoid Visual Culture of 1990s. Here we go. Halo, nama gue Samsokin, akrab dipanggil Vida, bisa juga lo panggil Samsu. Gue di sini sebagai pelaku seni. Gue juga nggak tahu kenapa Paranoid Visual datang ke sini, karena gue adalah pelaku seni yang biasa-biasa aja. Oke. Hai Vida, Halo. Gue mau nanya, ceritain dong kenapa sih lo bisa milih bidang ini? Alasan gue kenapa gue milih bidang ini, sebenarnya gue gak punya alasan spesifik sih, soalnya ini kayak ngalir gitu aja, yang gue juga nggak tahu sebenarnya kalau gue bakalan berakhir di sini. Itu awalnya karena gue kuliah di jurusan desain dan gue nggak tahu desain tuh kayak gimana sebenarnya. Gue nggak ada bekal apa-apa di desain. Pas gue udah terjun masuk ke dunia kampus, ternyata gue lebih interest ke seni rupa. Jadi ya udah, gue ngejalanin lebih ke seni rupanya daripada ke desainnya. Yang gue dapetin banyak sih. Sejauh ini gue jadi lebih bisa nikmatin hidup gue dengan cara gue sendiri. Gue jadi bisa lebih jujur, nentuin tiap pilihan yang gue mau gitu. Jadi gue ngebentuk diri gue sesuai dengan apa yang gue ingin gitu. Tanggapan orang tua gue sebenarnya mungkin nolak ya, cuman nggak pernah ngomong secara langsung gitu, karena gue sama orang tua gue sendiri mungkin agak kurang bisa ngebangun komunikasi yang baik. Jadi gue nggak pernah izin juga gitu, setiap kali ngambil keputusan ya udah gue jalanin aja. Dan orang tua gue pun nggak yang langsung nolak ngomong gitu, tapi kayak lebih ke ngasih sikap-sikap yang agak skeptis gitu, yang sebenarnya dia nolak gitu. Tapi tetap gue terabas aja gitu sampai akhirnya dia mulai percaya kalau ini pilihan gue dan nerima. Dia mulai percaya dan nerima kalau gue bisa gitu sama pilihan gue gitu. Kayak gitu. Termasuk lo buat Anjing, ini dikit lagi gue jadi suspicious tapi versi Lamongan. ini lagi jelek-jelek ya nih. Tapi ya udah, itu karena gue enjoy aja kayak gini. Idealis ya? Mungkin kalau orang lihat kayaknya bisa dikatakan idealis, cuman bagi gue yang orang sebut idealisnya gue itu ya itu hal yang paling realistis buat gue sekarang. Bakat, oke. Ini juga suka jadi pertanyaan orang juga sih, kayak gue percaya ini tuh lu punya bakat. Cuman balik lagi gue sempet searching juga ya, bakat tuh apa sih gitu. Dari yang gue dapet, bakat itu ya sesuatu yang lo diilhami dari lahir gitu. Mungkin bisa lo nggak tahu sebenarnya kalau lo punya bakat itu, tapi ketika lo akhirnya tahu dan lo melewati prosesnya sampai di titik lo sadar kalau lo punya kemampuan itu gitu yang orang lain nggak punya, itu bisa dibilang bakat. Tapi kalau gue lebih bisa dikatakan ini minat gitu, karena gue nggak ada latar belakang dari keluarga yang bergiat di bidang seni juga, dan gue juga kayak yang nggak sengaja aja gitu ada di lingkup yang kayak gini. Terus gue tertarik, gue lewatin prosesnya, gue belajar dan gue tekunin, dan jadilah gue yang sekarang. Jadi gue katakan ini bukan bakat. Value yang mau gue tunjukin,
ini agak lebih serius dan dalam kali ya. Kebetulan karena aktivitas gue di rumah juga gue seneng nanam gitu, jadi gue lebih ke ngangkat isu sosial yang sebenarnya nggak ke lingkungan juga, cuman kalau orang ngeliat karakter gue tuh mungkin ngeliatnya kayak ini anak kayak gambarnya tuh ngangkat isu lingkungan, padahal nggak, sebenarnya itu karena lihat gue di rumah juga suka nanam, jadi visualnya lebih ke sana, cuman gagasan yang mau gue sampein sih luas gitu. Jadi ada satu lukisan yang gue bikin dan gue dedikasikan untuk seorang kawan gue. Dia seorang nelayan namanya Pak Tono, nelayan di pesisir Jakarta Utara. Posisinya deket Ancol sih, karena momennya waktu itu gue nggak sengaja ketemu dia, bahkan gue nggak sengaja nemu tempat kayak gitu ada gitu di Jakarta pesisir, di mana di situ tuh tempatnya nelayan naro perahu mereka, dan gue nggak sengaja nemu tempat itu karena emang kayak hidden game gitu, kayak kalau lu bukan orang situ dan lu ke situ kayak lu nggak nyangka aja gitu, ternyata ada tempat di situ yang lo bisa main dan ya tempat alternatif buat rekreasi lah. Terus gue ketemu Pak Tono yang waktu itu lagi benerin perahunya. Terus kita ngobrol-ngobrol, besoknya akhirnya gue balik lagi dan terusnya kita jadi temen. Dan waktu itu gue sempet dokumentasiin dia, gue foto. Terus nyampe rumah gue coba lukis. Itu cukup berkesan buat gue. Kalau kendala pasti ada, apalagi di tengah kondisi gue yang gue harus survive buat ngidupin diri gue sendiri, dan kalau bisa gue juga ngidupin keluarga gue gitu. Kadang kendalanya ya gue kurang media, kekurangan material buat gue bikin karya gitu, tapi itu selalu bisa gue atasin dan harus bisa gue atasin. Cara gue ngatasin keterbatasan gue, tadi kan keterbatasan gue tuh sebatas gue kurang media gitu. Kadang ya gue pakai apa aja sih, jadi nggak yang harus medianya itu mulu, nggak harus. Kayak kalau gue nggak punya kanvas ya gue pakai kertas. Kalau gue lagi pengen gambar digital, jujur gue sampai sekarang aja gue nggak punya laptop gitu. Jadi kalau lo lihat Instagram gue dan lo lihat karya-karya digital gue, itu sebenarnya gue bikin di handphone semua. Buat teman-teman yang juga pegiat seni, mau yang baru terjun atau emang udah lama menekuninya, tetap survive, jangan nyerah. Kalau lo bosan, lo cari alternatif, keluar sebentar biar lo bisa tetap ngejaga mood lo. Terus buat yang baru mulai mungkin fokus sama prosesnya sih, jangan terpaku sama lo harus punya fasilitas yang cukup gitu. Karena gue sempat keganggu sama teman-teman yang dia selalu mikirin, gue anjing kayak kalau pakai ini materialnya keren ya, bagus ya gitu. Ya kalau skill lo juga nggak mumpuni, percuma juga lo punya material yang bagus gitu. Jadi asas skill lo dulu, nikmatin prosesnya. Wah boleh banget, dan kayaknya lo harus lihat sih. Anjir udah ada di sini aja nih. Tada! Guanya hilang. Mana deh? Gue di sini. Halo. Ini salah satu karya gue. Gue nggak tahu sih karena gue belum kasih dia nama. Karena karakter ini yang sering gue buat. Tapi gue punya tagline-nya semua tumbuh di kepala. Kenapa semua tumbuh di kepala? Karena kepala itu kan ada otak ya. Ya gue analoginya sih kepala itu kayak media aja gitu. Dan makanya di sini gue visualin pot tapi kepala gitu. Terus kenapa gue gambarin tanaman yang hijau gitu? Karena gue punya gagasan
gue berharap ini lebih ke personal sih sebenarnya. Gue berharap buat diri gue sendiri, semoga apa yang gue pikirkan, apa yang ada di kepala gue selalu menumbuhkan hal-hal positif. Anjay, dalam banget. Oke, udah. Thank you. Thank you.